Ini saya review dulu sebentar ya. Jadi ini kemarin kita mempelajari tentang jama taksir ya, jama taksir, jama yang uh, jama taksir, jama yang berubah dari bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Ya. Masih ingat ibu-ibu kemarin jama itu dibagi berapa, Bu? Masih ingat? Jama itu dibagi berapa, Bu? Masih ingat, Bu? 3, Ustadz. Ya. Tuh, 1. Jamak muzakkar jamak muzakkar salim. Ya, betul. Jamak muannas salim. Yang muannas salim. 1 lagi. Sama apa ya Ustadz, lupa saya. Jamak taksir tadi Ustadz. Barusan kan saya sebutkan. Iya. Ya. Baik. Kalau ke belakang lagi ya, ini pelajaran nahwunya sekalian. Bahwa kalimah di dalam bahasa Arab, ya, kalimah itu kata ya. Dibagi berapa, Bu? Kemarin kita sudah. Kata itu dibagi berapa, Bu? Kata masih ingat? Ini pelajaran nahwu. Kalimah atau kata dibagi berapa? Yang saya katakan di dalam bahasa Arab selalu dibagi berapa? 3. 3. 3 ya, sekalian. Jadi yang pertama apa, Bu? Kalimah apa atau kata apa kalau dalam bahasa kita? Kalau bahasa Indonesia, kata itu kan dibagi ya macam-macam kan. Nah, di bahasa Arab juga memang sejak dari awal ya sudah dibagi ya. Silakan, ada yang masih ingat, Bu? Isim fi'il. Ya, itu maksud saya. Jadi dibagi 3, Bu ya. 1 ismun, isim. Ya, isim itu apa, Bu? Kata benda. Kata benda. Kemudian Fi'il. fi'lun apa namanya? Kata kerja. Kata kerja. 1 lagi apa? Harfu. Harfun ya, harf. Ya, harfun. Harf ya. Jadi di 3 tubuh kata itu. Ya, itu pembagian kata. Nah, 1 lagi, Bu. Pembagian kalimat sekarang atau jumlah. Ada berapa, Bu? 2, Ustadz. Ya, 2. Pada asalnya 2 ya. 1. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya, apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali oleh isim. Ya, gitu. Ya, gampang ya kan? Kemudian kalau jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ada yang tahu nggak 1 lagi, Bu, yang kadang suka muncul? Namanya sibhu jumlah, Bu. Pernah dengar? Sibah jumlah ya, Ustadz? Ya, sibhu jumlah. Nanti itu akan muncul ya. Sibhu jumlah itu penyerupaan. Ya, serupa dengan kalimat. Tapi dia memang tidak dijadi pembagian biasanya. Hanya sebenarnya ada 3 ya. Nanti akan muncul ya. Nanti akan muncul sibhu jumlah ya. Nah, jadi untuk kalimat atau jumlah dibagi 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah tadi kalimat yang gampang kan? Jumlah ismiyah kalimat yang dimulai dengan isi. Kalau jumlah fi'liyah kalimat yang dimulai dengan fi'il.
Kalau jumlah ismiyah saya lebih dalam lagi ini biar Ibu ingat atau mungkin yang baru biar polanya apa Bu? Pola kalimatnya kalau jumlah ismiyah. Ini baku ya, Bu ya. Mubtada khobar bukan Ya, Ustaz. itu maksud saya ya. Jadi yang paling pokok jumlah ismiyah pola kalimatnya adalah mubtada khobar ya. Nah, kalau dilihat dari rangkaian kalimatnya memang dimulai dengan kalimat isi. Tapi kalau polanya mubtada khobar. Kalau jumlah ismiyah polanya apa Bu? Fi'il fa'il bukan Ya, Ustaz. fi'il fa'il. Tuh ya. Fi'il fa'il. Nah, ini hal yang mendasar Bu ya. Jadi kalimat atau kata dibagi tiga, yaitu ismun, fi'lun, wa harfun. Isim, kata benda, fi'lun, kata kerja, satu lagi adalah Huruf. harfun. Dia kata sering diartikan kata bantu, kata tugas, kata sambung. Pokoknya huruf aja selain isim fi'il ya. Nah, kemudian jumlah itu dibagi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang dimulai dengan isim, polanya mubtada khobar. Nah, nanti selanjutnya kita pelajari hukum-hukumnya. Ya, tanda-tanda baca itu hukum-hukumnya. Jadi mirip ya. Materi Islam itu bermula ya ininya miniaturnya lah kalau saya. Miniaturnya itu yaitu kaidah bahasa Arab, kaidahnya ya. Jadi ya, seperti itu. Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimiliki isim, polanya mubtada khobar. Nanti ada hukum-hukumnya, kita belum sedikit-sedikit nanti kita tahu. Nah, kalau jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Pola kalimatnya adalah fi'il fa'il. Nah, nanti maf'ul kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ya. Nah, nanti selanjutnya banyak lagi ke belakangnya, ya. Karena kan ayat Quran nggak pendek kan, panjang. Nah, nanti ada pola-polanya atau jabatan-jabatan kata lah kalau dalam bahasa kita. Ya, jadi itu untuk ada isim, ada kalimat, ada jumlah. Ya. Nah, selanjutnya setelah kalimat, jumlah, barulah kalam. Nah, kalam itu nanti ini lebih jauh ya Bu ya, tingkat lanjutan. Ya, kalau mau memahami Quran hadis itu akan mantap kalau sudah belajar ilmu balaghah. Jadi bahasnya kalam. Sedikit gambaran saja. Kemarin sudah saya sampaikan ada kalam khobar ya, pembicaraan tentang berita ya. Jadi di Quran ada berita ya. Yang paling penting berita yang awalnya berita itu dari alam gaib dan juga nanti alam sebelum kita, alam gaib ada juga alam sebelum kita yang bukan alam gaib ya. Tapi kita tidak tahunya, tidak tahu. Ada alam gaib setelah kehidupan kita ini. Nah, gitu. Nah, jadi itu kalam alal khobar. Kalam alal khobar. Nanti ada kalam khobar bijumlatin ismiyatin. Nah, gitu. Ada kalam khobar dengan jumlah ismiyah, ada kalam khobar dengan jumlah fi'liyah. Nah, itulah makanya tadi ya jumlah ismiyah kan kita sudah bahas kan. Nah, setelah berbicara jumlah sebenarnya ada kalam. Gitu. Ada kalam ya yang dia untuk memahami makna-makna nanti. Sastranya ya Bu ya di sini. Sebenarnya kalau sudah belajar ilmu balaghah nanti ya saya sedikit kemarin sudah sampaikan pembahasan akhir zaman itu ya itu pakai ilmunya tingkat tinggi itu dia pakai uslubnya namanya uslub adabiyah, uslub sastra sebenarnya bukan uslub ilmiah. Baik. Jadi ada kalam alal khobar. Kalam alal khobar itu pembicaraan tentang kabar berita. Nah, kalau di Quran hadis ada itu.
Nah, kemudian nanti yang kedua adalah kalam insya. Nah, kalam insya ada insya tolabi, ada insya guero tolabi. Insya itu berkembang, Bu. Nah, kalau fikih itu, ya fikih, ilmu fikih itu kalam insya namanya. Dia lebih banyak berbicara tentang bermula dari fi'il amr dan fi'il nahi. Ya, itu fikih. Nah, kalau yang kalam khobar itu biasanya akidah, Bu, atau asal usul. Ya, atau perintah larangan umat-umat sebelum kita. Ya. Nah, itu ada kalam khobar, kalam insya. Ya. Jadi ada pembahasan yang akan kita bahas adalah sebenarnya bahasa Arab itu ada membahas kalimat, kata, ada membahas jumlah atau kalimat, ada juga kalam. Ya, kalam itu kalimat atau susunan kalimat-kalimat. Ya. Jadi itu ada jumlah, ada kemudian ada kalimat, jumlah, dan kalam. Baik, kita akan mereview lagi dulu ya. Isim, ya, isim. Kemarin kita sudah pernah membagi lagi, Bu. Ada yang masih ingat? Ustadz, izin ke belakang ya? Iya, silahkan. Coba, Bu, masih ingat, Bu? Isim yang sudah kita pelajari. Dibagi, ya, pembagian isim yang sudah kita pelajari. Ayo. Banyak memang, tapi boleh dari berbagai sudut pandang yang Ibu ketahui. Setidaknya yang saya sampaikan. Ingat, Bu? Kalau berdasarkan jenis ada 2, Ustadz. Ya. Muzakkar dan mu'annas. Ya, itu maksud saya. Dari jenis muzakkar, mu'annas. Kita kan sudah belajar kan? Ada hada, ada hadihi. Nah, itu namanya dari jenis. Ya, jenis. Ya, jenis. Ya. Baik. Ada lagi dibagi dari sisi apa lagi, Bu? Yang tadi apa? Dari dari apa, Bu? Nggak, saya kurang jelas. Dari jumlahnya ada mufrad, Ana, ya. Mufrad, Jama. musanna, dan jama. Betul. Apa itu mufrad? Mufrad itu apa, Bu? Kata ganti. Bukan. Mufrad. Jumlahnya 1. Ya, tunggal, Bu ya. Tunggal ya, Bu ya. Kalau kata ganti isim domir ya, Bu ya. Iya, Ustadz. Nah, jadi mufrad, tunggal. Nah, yang kita pelajari sebelum ini banyaknya mufrad, ya, Bu ya. Nah, kemudian musanna. Apa itu musanna? Isim musanna. Bilangan. Ya, isim yang menunjukkan 2, ya. Banyaknya 2. Satu lagi apa, Bu? Jama. Jama. Ya. Nah, nanti masing-masing yang mufrad ada muzakkar, muannas, ya kan, Bu ya? Yang musanna juga ada muzakkar, muannas, ya. Nah, lalu kalau untuk jama gitu kan, ada jama, ya. Ada jama muzakkar salim, ya kan, Bu? Jama muannas salim, tambah lagi yaitu jama apa, Bu, yang kita pelajari ini? Jama taksir. Iya, jama taksir. Nah, ini namanya jama taksir yang kita pelajari. Ya, kalau jama muzakkar salim, ya kemarin kita sudah perlihatkan di tasrifan kita ya, yang fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Itu tuh jama yang mufrad, musanna, jama. Ya, fa'iluna. Ya, baik. Ya. Nah, ini, Bu, ya, ini sekalian saya perlihatkan dulu saja yang jama muannas, jama muzakkar dengan jama muannasnya biar
apa namanya yang tidak hadir kemarin bisa paham. Ya, terlihat Bu ya. Sudah Ya terlihat? Ustadz. Ya. Baik. Sudah Ustaz. Nah, Ibu yang tadi saya katakan tunggal tuh ini Bu ya, mufrad nih, tunggal nih. Kita pakai isim ya. Kita pakai isim. Nah, isim. Ini fa'ilun. Ya kan? Fa'ilun. Ini mufrad nih. Fa'ilun, mufrad untuk muzakkar ya. Fa'ilun. 2 fa'ilani. Ini musanna nih. Fa'ilani. Kalau jamak, nah ini namanya jamak muzakkar salim. Ya. Jamak muzakkar salim laki-laki. Ya, jamak muzakkar salim. Ya. Nah, ini muannas. Perhatikan, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Kalau Ibu perhatikan, dari nomor 1 sampai nomor 6 ini tulisannya sama nggak, Bu? Sama Ustadz. Nggak, tulisannya saya perhatikan. Oh. Tulisannya, Bu. Sama nggak? Beda. Belakangnya beda, Ustaz. Ya, semuanya beda, nggak ada yang sama. Kecuali kalau saya tanya begini, asal katanya sama nggak? Ya, Bu ya? Sama. Nah, kalau asal katanya baru sama. Paham ya? Nah, Ustaz. Jadi mesti sedetil itu kalau bahasa Arab itu. Itu sebenarnya untuk mengajari kita memahami Quran hadis itu begitu. Jadi jangan, awas hati-hati, jangan ketukar gitu katanya. Ya. Jadi ini ya kalau dari tulisan ini berbeda sehingga maksudnya kalau digundulin ya, digundulin kan kita jadi bisa baca kan? Itu. Kalau digundulin persis. Nah, mohon maaf. Dulu Al-Qur'an, ibu-ibu sekalian, tidak ada titik dan tidak ada tanda bacanya, Bu. Kalau tidak ada tanda baca, mungkin saya masih bisa ini apa namanya memikirkannya. Tapi yang titik itu yang saya katakan maksudnya bagaimana para sahabat bisa membaca gitu. Ini titiknya 1 di atas gitu loh, Pak, gitu. Ya, kadang ada tak 2 gitu. Padahal dulu nggak ada itu titik-titiknya, Bu. Ya. Tapi orang Arab dulu tuh para sahabat itu luar biasa. Ya. Nah, baik. Yang tak juga nggak ada titiknya Nggak ya ada, Ustadz? Bu, nggak ada titiknya aslinya. Coba Ibu bayangkan ilmu para sahabat itu seperti apa. Tulisannya nggak ada titiknya. Baik. Berarti huruf hijaiyah yang abatasa Ya. itu mulai dikenali yang pakai titik itu Ya. mulai dari kapan, Ustaz? Di Baghdad, Bu, Baghdad. Di Baghdad zaman Khilafah Abbasiyah ya kalau nggak salah. Di Baghdad, Bu, itu. Berarti Makanya, di masa Rasulullah itu gundul beneran ya, Ustaz? gundul bener, nggak ada tanda baca dan titik, Bu. Terus mereka ketika mengucapkan anta, anti, Iya, ya Rasulullah bisa. itu, Mereka tahu. nulisnya gimana, Ustaz? Ya tahu, mereka memang ya itu karena kecerdasan mereka tahu harus dibaca apanya. Masya Allah. Jadi makanya bahasa Arabnya luar, makanya. Nah, itulah maksud saya, mohon maaf, kita masih perlu tawadu ya bahwa ilmu sahabat itu ternyata sampai seperti itu kan, Bu ya. Iya. Nah, Ustaz. Harusnya kalau kita merasa sudah sama seperti sahabat harus bisa baca dong tanpa titik sakal ya. Iya kan, Bu? Ada tanda baca saja masih dilakukan, Ustaz. Ya, maksudnya bukan berarti kita kemudian mesti putus asa, bukan, ya kan? Nah, justru kita saking cintanya kepada mereka, sekarang kita belajar, gitu kan? Ya, Ustaz. Tapi maksud saya juga sekaligus kita tahu target, gitu loh. Harusnya belajar bahasa Arab targetnya itu kalau tanpa sakal bisa dibaca, ya kan?
Nah, kalau tanpa sakal bisa dibaca, sudah banyak, Bu. Apalah. Yang pulpen cetak-cetak. Ya, sudah banyak kalau yang bisa baca tanpa ada tanda-tanda bacanya. Kalau yang tanpa titik, saya nggak tahu nih. Masih ada nggak orang seperti itu tuh? Ya, ya jadi itu rahasia. Jadi target kita belajar bahasa Arab kan sebenarnya jauh. Nah, kalau bicara sampai bisa, wallahu alam. Makanya kita selalu berniat, kita belajar niat untuk memahami Al-Quran itu. Sebab nanti memang ya kita berharap kalau Quran itu kan mukjizat ya Bu. Iya. Nah, Ustadz. Nah, Iya. mukjizat itu khariqul adat. Dia di luar kebiasaan. Jadi namanya mempelajari kitab suci jangan terkungkung oleh lamanya belajar gitu. Artinya jangan kemudian, wah saya nggak mungkin paham Quran, gitu maksudnya. Karena dia melihat kemampuan dia kan, nah, jangan. Ya, Rasul sendiri kan bukan ahli sastra Arab, Rasul tuh hanya bersih aja, modalnya itu bersih, nggak sirik sama Allah. Tauhidnya murni, gitu. Ternyata oleh Allah diberikan kalimat-kalimat yang tidak bisa dimiliki oleh orang Arab. Luar biasa. Itu hadis beda ya. Hadis itu berbeda dengan bahasa Arab sastrawan. Ya. Itu isinya. Baik, kita lanjutkan. Itu supaya kita ketahui. Ya. Jadi tanpa sakal. Nah, kita kembali lagi. Ini mujakar semuanya. Ini mufrad, musana, jama. Ini muannas. Mufrad, musana, jama. Nah, ini ya, tadi itu ada jama mujakar salim. Nah, ini Bu bentuknya nih. Fa'iluna. Nah, kalau yang laki-laki itu perhatikan nih Bu, perubahannya cuman belakang-belakangnya. Ya, yang depan fa'ilunnya sama semuanya. Ini tambah alif nun, ini tambah wawu nun. Tapi kalau ini perhatikan Ibu. Fa'ilatun, jadi fa'ilatani. Ini kan tak marbutoh, jadi tak. Ini namanya tak mabsutoh ya Bu ya. Apa Bu namanya? Iya. Tak apa Bu? Tutoh. Ya, mabsutoh. Ini tak marbutoh, ini tak mabsutoh. Mabsutoh itu terbentang. Yang ada alifnya itu ya Ustadz? Bukan, iya maksudnya taknya, tapi alifnya nggak ikut Bu ya. Ini tak ini, betul taknya tak ini. Tapi tak marbutohnya maksudnya jangan dikaitkan dengan alif. Ini taknya. Ini tak marbutoh, ini tak mabsutoh. Sering orang menyebutnya tak taknis. Pernah dengar Bu? Ya. Tidak. Namanya kalau dilihat dari tak taknis itu dari tandanya, cirinya, ya kan? Ciri perempuan. Tapi kalau nama taknya sebenarnya tak mabsutoh sebenarnya. Ya ini tak mabsutoh. Ya pakai tak mabsutoh. Ya. Nah ini ciri kemuannasan. Nah perhatikan ini Ibu. Fa'ilatun. Ada perubahan enggak dari sini ke sini? Ada. Ada. Ya. Jadi ini taknya kan di sini baru alif. Tapi ini alif duluan kan? Ya. Nah, jadi itu perhatikan. Kalau ini gampang, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Tapi kalau yang muannas ya fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ya, ini juga sama. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ya. Nah, isi. Nah, kalau jamak taksir, ini nih, umumnya banyak ini Bu nih, di masdar nih. Cuman masdar ini bukan benda, tapi bukan benda artinya materi, tapi dia pekerjaan. Misalnya paklun, paklani, af'alun, ya Bu ya. Nah, nama pekerjaan jamak biasanya jamak taksir. Ya. Atau nanti benda ya. Ini kan orang ya Bu ya, ini kan manusia.
Nanti kalau benda, nah baru jamak taksir. Jadi disediakan. Walaupun nanti ada juga orang yang jamak taksir. Secara khusus asalnya demikian. Secara khusus maksudnya pada dasarnya jamak muzakkar salim dan muannats salim itu untuk manusia gitu. Tapi nanti ada juga benda kemudian untuk jamak taksir untuk benda. Nah, namun demikian yang jamak muzakkar salim, jamak muannats salim atau ini ya khususnya jamak taksir kadang-kadang dari yang muzakkar juga ada, muannats ada. Tapi nanti kita ya. Nah, inilah ini yang dimaksud jamak muzakkar salim ini nih, fa'iluna atau maf'uluna. Ini jamak muzakkar salim. Ini jamak muannats salim ini, Bu. Fa'ilatun. Ini maf'ulatun. Ya. Tapi semuanya ini berbentuk ropa. Maksudnya dia kondisinya sebagai subjek, Bu, atau pemberitahuan ya, atau khobar biasanya. Ya. Jadi ini dalam kondisi subjek. Nah, nanti kalau objek beda lagi. Ya. Nah, ini jamak muzakkar salim, jamak muannats salim. Ini jamak taksir. Ya, termasuk ini, Bu. Isim zaman, makan, isim alat, jamaknya adalah jamak taksir. Nah, ini mudah. Kalau yang bentuk begini, dia baku, Bu. Kalau ada ma, fi'il ya, isim yang ada maknya, maka bentuknya seperti ini. Ya, coba kemarin saya contohkan. Coba Ibu sebutkan isim yang depannya ma. Masjidun. Masjidun, ya. Masjidun satu ya. Masjidun, masjidani jadi ini. Sajidu. Iya, ya. Masajidu, Bu. Ya, masajidu ya. Ya, masa Kan masjidun tadi ya. Jadi masajidu. Apalagi, Bu, yang depannya Mudarisun. mudarisu. Jangan, kalau mudarisun itu isim fa'il, Bu, dia. Madrasatun. Depannya ma, Bu. Madrasatun. Ya, madrasatun. Madrasatun ya. Ya, kalau madrasatun jadi apa tuh? Madarisu. Madarisu. Betul. Itu sekolah-sekolah itu jamaknya itu, madarisu. Apalagi yang depannya ma? Majnun. Majnun gilo ya. Nanti Majnun. Astagfirullah, afwan. Kalau majnun gila, Bu, itu bukan isim zaman makan. Ini, Bu. Isim yang maf'ul. Ya kan? Yang makan apa maksudnya, Ustadz? Gimana, Bu? Yang makan. Iya, Oh iya. iya. Tadi maksudnya kalau majnun itu ini isim maf'ul. Jadi bukan. Nah, sekarang yang ini. Coba apalagi? Banyak sebenarnya depannya mak. Banyak kemarin. Maktabun, ya kan? Maktabun, terus maktabun, terus kalau duanya, Bu? Maktabani. Iya, maktabani. Terus jamaknya? Makatibu. Makatibu. Kap, Bu, ya. Makatibu. Nah, kalau ada maktabun, ada makadun. Kalau makadun apa, Bu? Tempat duduk. Ya, tempat duduk, bangku. Oh, bangku. Ya kan? Bedanya Ada lagi. kursiun apa, Ustadz? Ya? Bedanya sama kursiun apa, Ustadz? Oh, ya ya. Kalau makadun dia diambil katanya dari kata kerja, Bu. Kalau ada itu duduk, Bu. Ya. Mau tidur ganti bajunya. Biasanya makadun itu dibuat dari kayu, Bu. Kalau kursi, nah itu makadun tuh biasanya kayak dulu kita kalau sekolah masih ngalamin nggak, Bu? Meja dan bangku disatukan. Masih, Ustaz. Iya kan? Nah, tuh. Ya. Jadi tempat duduk biasanya kayu. Kalau kursi nggak, yang inilah yang
yang modern. Sebenarnya apa ya? Kursi itu identik dengan, mohon maaf kalau boleh dikatakan dia kekuasaan. Allah kan istilahnya kursiu kan, kursiu samawati. Ya. Baik, tapi di bahasa manusia ya kursi yang kita ketahui. Baik, di masyarakat kita banyak sebenarnya seperti majelis. Majelis artinya apa, Bu? Majelis, Tempat duduk. tempat duduk juga, ya. Majlisun, kalau dua, Majelis. majelis. Ini Majelis. kalau jamak, Majalis. iya, majalisu, majelis. Pernah dengar ma'had? Pernah, Ustaz. Ya, ma'hadun. Terus kalau duanya, Manhadani. ma'hadani. Terus jamaknya Ma'ad. ma'ahidu. Ma'ahidu. Itu. Ya, termasuk mafhum. Mafhum. Mafhumun. Mafhum. Amani. Mafani jadi mafahimu. Cuman begitu. Mafahimu gitu ya. Kalau itu ada ya-nya belakang. Tapi bentuknya hampir mirip seperti itu. Ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, ini jama muzakkar salim, ini jama salim. Jamak muzakkar. Ini namanya jama taksir. Taksir. Ini juga jama taksir. Ya. Nah, itulah apa namanya pembagian daripada jama. Nah, sekarang kita jama pada hal yang sering kita berbicara atau di tengah-tengah masyarakat kita atau di tengah, ya. Ini kemarin nih. Nah, ini ada haza. Haza itu ya. Udah dibahas belum ya? Gimana, Bu? Tadi kan saya telat. PR-nya udah dibahas belum ya? Belum. Kita masih mengingat. Jadi lihat, ini sedang mereview dulu sekali. Belum Jadi di poin. belum. Nah, ini lihat ya, Bu ya. Nah, ini juga sama nih. Hada juga ini mufrad, Bu, tunggal. Ya kan? Nah, jamaknya ini haulai. Ya. Nah, ini hanya saja mau laki-laki mau perempuan, ini, Bu. Haulai. Mau hadza mau hadihi, haulai. Ya. Nah, baik. Ada satu lagi selain hadza apa, Bu? Selain ini itu zalika. Kalau zalika apa, Bu? Ulaika. Ya, ulaika. Kalau zalika ya. Jamak ulaika. Di Quran banyak ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum. Baik. Jadi dia hadza talibun. Ya, jadi haulai tulabun. Kan beda, Bu ya? Tulabun. Sebenarnya ini bisa tolibuna juga kadang-kadang ada yang pakai, Bu. Kayak kan isim fa'il kan bentuknya. Ya. Tapi yang galib jadi tulabun. Tajirun juga sebenarnya bisa tajiruna, tapi jadi tujarun. Nah, perhatikan nih, Bu, pola-polanya tulabun, tujarun, hujajun. Sama kan, Bu, bentuknya? Ya enggak? Wah, Ustaz. Sama ini bentuknya. Jadi begitu kalau bahasa Arab ingat bentuknya gitu. Tujajun, tulabun, tujarun. Nah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Lihat. Ini hajun ya, hajun itu haji. Hujaj para haji, ya. Nah, sekarang rojulun. Nah, rojulun. Nah, makanya ini jangan sampai ketukar. Kalau rojulun orang laki-laki. Kalau dua orang apa, Bu? Kalau dua orang rojulani, jamaknya Rijalun. rijalun. Beda kan tulisannya, Bu? Iya. Tulisannya Ada beda. alif. Ya, yang ini alif.
Nah, nanti makanya kalau kita baca kitab gundul, ketahuan kapan dibaca rojulu dan rijal, ya kan? Kalau ada alif, berarti rijal. Baik, nah ini kata sifat. Ternyata kata sifat ada juga jamaknya. Kabir. Jadi kibar. Ya sebenarnya ini bisa juga kabiruna. Kadang ada begitu, nggak apa-apa. Ya. Nah ini sogirun, sigorun. Makanya ada di yang doa ya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ada yang sigoro. Pernah dengar Bu? Ada yang bacanya begitu. Nah, jadi itu. Jamak. Nah, kemudian kosirun. Kosir jadi kisor. Ya. Nah, towil, tiwal. Bentuknya sama kan, Bu? Perhatikan. Rijalun, kibarun, sigorun, kisorun. Iya. Bentuknya sama. Betul nggak? Ya, ya, sama bentuknya. Jadi ini. Bentuknya itu maksud saya ininya, Bu. Tanda bacanya. Perhatikan sama. Ya, sama tiwal. Nah, sekarang waladun. Ada lagi bentuk lain. Waladun. Nah, waladun. Satu orang. Kalau dua orang, apa Bu? Dua orang? Waladani. Waladani. Nah, jamaknya auladun. Jauh kan? Beda sekali, Ustaz. Iya, jauh ini. Makanya jamak taksir itu artinya taksir itu pecah. Kalau kita kan ada maksurun kemarin ya, patah ya, maksurun. Sama asal katanya dengan taksir itu dari kasaro. Kasaro pecah. Cuman di bahasa Indonesia jadi kasar. Iya. Iya, Ustaz. Ya. Jadi kasar. Ya, jadi ini perhatikan, auladun, ibnun, abna'u, abna, amun, akma, syaihun, syuyuhun. Ya. Nah, begitu. Ya, jadi ini jamak taksir. Nah, masih ada. Kita lanjutkan, lihat. Nah, ada lagi. Doipun, tamu. Duyub. Nah, ya. Duyub. Beda lagi dia usus. Ya. Nah, duyub. Ada nanti yang lain ada kunus, kendaraan sama bentuknya. Jadi ini bentuk-bentuk yang memang harus diketahui. Setidaknya polanya itu. Baik, hadza zamilun. Ya. Jadi zumala. Oh, teman-teman. Ya. Kayak Ummuna Khadijah itu kan waktu Rasul baru mendapatkan wahyu kan, Rasul kan membacanya zammiluni zammiluni. Ya. Sering diartikan selimuti aku gitu. Nah, ini makna lainnya temani aku gitu. Rahasianya. Logikanya kan gini. Ngapain sih kaitannya dengan agama cuman nyelimutin doang, Bu? Iya. Betul nggak, Bu? Ya, Ustaz. Kalau hanya sekedar selimuti aku. Sebenarnya maknanya dalam. Nah, itulah maksud saya kalau Al-Quran itu atau misalnya kataan Rasul, itu sebenarnya ataupun ya tentu orang-orang ya para sahabat dulu, apalagi Ummuna Siti Khadijah ya. Mohon maaf ya, Ummuna Siti Khadijah itu kan jeli orangnya itu, dia tahu gitu manusia. Nggak mungkin ya Siti Khadijah tahu bahwa nggak mungkin tiba-tiba kan begini Bu logikanya. Nggak mungkin Ummuna Siti Khadijah itu suka kepada Rasul karena dagangnya jujur. Betul nggak, Bu? Iya. Iya, nggak mungkin. Orang non-muslim juga banyak yang jujur, ya kan? Iya. Nah, bukan itu sebenarnya. Karena
cerminan jualan itu, mohon maaf Bu ya, dagang tuh seperti berdakwah gitu ilustrasinya, hanya tidak dalam artian sesungguhnya. Kalau dagang kan cari untung kan Bu ya, iya. Iya. Nah kalau dakwah sebenarnya cari untung, cuman untungnya bukan dari manusia, mencari labanya itu di sisi Allah, begitu kan? Nah, Nah, jadi beda, jangan Iya, Ustaz. jangan terlalu jangan disamakan. Memang mirip kayak jualan gitu, tapi tidak cari untung gitu. Kalau dakwah itu ya istilahnya kan dakwah itu kan bukan jualan barang kita kan, betul nggak Bu? iya Ustaz. Iya, Ustaz. Istilahnya menjualkan barang, betul. Ya kan? Milik Allah sebenarnya, firman Allah, kita dakwahkan sebenarnya menjualkan. Nah, Menjualkan. kalau menjualkan yang ngasih upahnya yang memberi amanah dong, Allah. betul nggak? Iya. Nah, Ustaz. Iya, jadi ya kita dakwah seperti menjualkan kita itu. Makanya kan misalnya innallaha ada tijarotin ya ayyuhalladzina amanu hal adulkum ala tijarotin tunjikum min adzabil. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Unik kan? Perdagangan yang bisa menyelamatkan dari siksa neraka. Iya kan? Berarti bukan perdagangan biasa dong. Iya. Iya. Jadi itu rahasianya kalau kita dalami. Jadi kalau bahasa Arab tuh gini Bu, dari tulisannya, mohon maaf, dari bacaannya, yang belum saya pelajari dalam itu ininya Bu, bacaannya. Maksudnya kalau baca zai itu kan posisi misalnya gigi, lidah gimana, nah itu sebenarnya ada artinya, hanya saya belum belajar itu, baru belajar ininya, tulisan. Kalau tulisan iya Bu, tulisan, tanda baca, ini ada artinya. Makanya saya katakan, sebenarnya orang yang menyelewengkan Quran ketahuan Bu, dari sini juga, dari tulisannya. Nah, baik. Ya, kita akan lanjutkan ya. Zamil Jumala. Ya, ini Jamiluni maksudnya ya Siti Khadijah bukan hanya sekedar minta diselimuti, bukan. Ya. Baik. Fakirun lihat jadi Pukoro ya. Goniun jadi Agnia. Sodikun jadi Asdiko. Tobibun jadi Atiba. Ya. Pata. Nah ini yang unik ini ya. Ini pata. Ini laki-laki Bu. Dua laki-laki. Ini remaja laki-laki. Dua remaja laki-laki. Pitsiani. Nah, Pitsiani. Nah kalau misalnya jamak ini Bu. Pitsyah. Ini laki-laki nih. Ya. Fitiyah. Remaja ya. Sekumpulan remaja laki-laki namanya pitsyah. Kalau untuk perempuan pitsyatun gitu Bu. Pitsyatun. Bisa kebayang tulisannya tadi yang tak mabsutoh itu ya. Pitsyatun ya. Nah, begitu juga ini ahun. Ahun walaupun laki-laki, begitu jama dia jadi ikhwatun. Ya, ikhwatun. Ini saudara-saudara laki-laki. Ikhwatun. Ya. Ini masih nyampe eretan, masih lama. Ikhwatun. Ya. Kemudian, nah ini ada lagi kata sifat jadidun, jadi jududun. Oh, jauh ya. Jududun. Ini Baik. maksudnya jadidun dengan jududun itu contohnya kayak apa ya Ustadz ya? Ya gini Bu, ini kan misalnya Bu ya, jadidun itu kan baru. Misalnya Baru, Ibu ya. bikin kalimat al-baitu jadidun, rumah itu baru, ya kan? Nah sekarang bagaimana? Jududun kan jamak, berarti rumahnya juga harus jamak dong, iya. Oh. Rumah-rumah baru. Jadi rumah-rumah ada yang tahu apa rumah?
Baitani, Baitani 2, Bu. baitatu. Ada yang tahu? Jamak taksir memang. Al-buyutu. Oh, Al- albuyut. Al-buyutu ya. Ba, iya, wau, ta. Itu jamaknya. Al-buyutu. Jamak rumah itu, Ustaz. Yang Ya. lebih dari 2. Iya, buyutu. Iya, rumah. Ini baru dengar loh, Ustaz. Ya, makanya. Kalau ini kan, kalau belajar kan sistematis kan. Dimulai dari dasarnya kan, Bu ya. Kalau kita baca Quran kan enggak. Jadi kata-kata yang tingkat tinggi pun sudah ada di situ. Iya. Nah, Iya. Jadi Iya, Ustaz. kita menelisik dari bawah. Oh, itulah saya katakan. Nanti kita tahu tingkatan kata itu seperti apa. Oh, gitu. Afwan, Ustaz mau bertanya. Ya, Berarti ini yang khusus jadidun, jududun ini jadidun kan untuk kalau kita nyebut satu rumah baru contohnya ya Ustadz ya. Iya. Jududun ini untuk yang jamak. Iya. Tapi kalau berarti meskipun hanya 2 dia tetap jududun ya Oh Ustadz? enggak, 2 ini jadi dani, Bu. Oh. Yang lebih dari 2 ya Ustadz ya yang Ya, jududun. jamak, makanya katakan jamak, Bu. Kalau jamak kan 3 ke atas ya, Bu. Oh iya. Ya. Nah, Jamak. Lebih dari 2. Ya. Ya. Jadi kalau yang 2 tadi itu yang musana, jadi jadi dani tadi jadi yang Dani ya. Menang. tambah ya. Baik, nah sekarang ini yang gampang, ini mudarisun kan. Jadi mudarisun, nah, iya kan? Nah ini yang jamak mujakat salim kan. Nah, muhandisun jadi muhandisun. Nah, palahun jadi palahun. Nah, kemudian mujtahidun jadi mujtahidun. Nah, muslimun jadi muslimun. Nah, gitu. Ini tentang hanya di sini memang jamak muannas salim belum muncul, Bu, ya. Tapi nanti. Nah, itulah yang kemarin ya kita ulangi lagi biar ini. Nah, sekarang kita latihan nih, Bu nih. Hawilil mufradatil lati tahtaha khatun ila jumu'i kama huwa muwadahun fil misal. Hawil, rubahlah ya mufradat ya kata-kata tunggal yang tahtaha di bawahnya khatun, ada khat, garis, Bu. Khat itu garis. Ya. Khatun ila jumu'in kepada jamak ya. Jadi dari mufrad ke jamak kama huwa muadahun fil misal, sebagaimana ia dijelaskan dalam contoh. Nah, ini misalnya, Bu ya. Man hadzar rajulu ya huwa hajun. Ya. Siapa laki-laki ini? Dia adalah seorang haji. Nah, ini kan ini banyak tunggal dirubah menjadi jamak. Kalau man ya man masih tetap ya huruf tanya, nggak ada yang man jadi jamak. Nah, yang ini hadza. Man haula kan jawabnya. Arrojul jadi rijalun. Man haula irrijalu. Nah, gitu kan? Hum, nah, tentu hum karena kan diganti ini kan tunggal, ini jamak kan? Hum hujajun. Karena ini haji, tadi kan jamaknya adalah hujaj. Ya. Nah, ini apa namanya? PR-nya kan ini ya, Bu ya? Iya. Ya, Ustaz. PR-nya ini. Baik, coba. Kita coba ya. Coba Ibu Elsa mau ngedengerin aja, Bu ya. Baik. Ibu, coba Ibu Intan, coba Bu. Nah, Ustaz nomor 1. Man aina hadzal talibu? Huwa minal Hindi. Nah, ini man atau min, Bu? Min astagfirullah. Ya. Min aina hadzal talibu? Huwa minal Hindi. Coba Ibu ganti nih. Ini diganti ke jamak. Jamak ya Ustaz ya? Ya, cuman nanti perhatikan juga perubahan yang lain. Nah, Ustaz. Ya, jadi gimana? Min aina haula'id Apa tadi? Masih ingat? tullabu? Ya, tulabu. Nah, gitu. Min aina
Haula'it tullabu, jawabannya Hum hum. minal hindi. Ya, hum minal hindi. Kalau hindinya jangan dirubah ya. India kan nggak ada jamak, cuma satu, ya nggak? Nah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 2 nih ya. Coba lihat sambil. Bu Mupliha mau coba? Nah, Ustadz. Ya, Mau boleh silahkan. baca dulu ya. Ya, baca dulu Bu, biar nanti gampang. Aina tajirul kabiru huwa fis-suq. Huwa fis-suq. Ya, Aina tujarul kibaru hum fis-suqi. ya, hum pisuki ya. Ya nggak apa-apa, ini subnya nggak dirubah juga nggak apa-apa. Sebenarnya sub bisa juga jamak. Ada yang tahu nggak pasarnya sub nih? Jamaknya. Sub Apa ya jamaknya? aswakun ya, aswakun ya. Pasar-pasar itu. Tapi nggak apa-apa ini. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang. Ibu Yanti, coba Bu Yanti nih. Ya. Ya, Bu, nih. Ustaz. Baca dulu, Bu. Ya. Aina mudarisu jadidu huwa indil mudiri. Gua indal, Bu ya. Jangan indil, Bu ya. Indal. Ya, Oh, indal nih Ustaz. ya, karena dia kan nggak asalnya indah. Kalau indah itu asalnya patah. Oh, Nggak ada. indal. Nah, kalau Indal indi pasti mudiri. ada penyebab lain ya. Jadi, nah, Ya, Ustaz. coba Ibu gimana? Aina mudarisuna jududu Ya. Terus? hum indal mudiri. Ya. Ini cuman bacanya begini, Bu. Ainal mudarrisunal jududu gitu, Bu, ya. Oh, mudarisunal jududu. Ya, Tetap ini kan tetap ada ada alif alif lam, lamnya kan? ya, Ustaz. Ya. Tetap harus ada alif lamnya. Iya, ya? iya, yang dijamakkan yang ininya. Ya kan? Oh, Jadi iya, kan alif lam ini menunjukkan arti, betul nggak? iya, Ustaz. Kalau nggak ada alif lam, ini kalimatnya salah gitu. Jadi ini kan kata sifat, dia mengikuti yang disifati, begitu kan? Ya, jadi dia kalau kata sifat ngikutin yang disifati. Kalau disifatinya pakai alif lam, dia harus pakai alif lam, gitu. Kalau enggak, baru enggak. Jadi ainal mudarrisunal jududu. Ya, indal mudir. Ya. Baik. Coba Ibu Rina. Nomor Ya, Ustaz. 5. Nomor 5. 4. Nomor 4 ya. 4. 4 ya. Betul kan? Nomor 4 kan? Iya, betul nomor Ya. 4. Aina tulabun. Dibaca dulu Aina- yang ini ya, Bu. Soalnya dibaca dulu aja. Aina talibul jadidu ahwa fil fasli. Ahwa fil Aina- fasli, nanya dulu Ahwa. lagi ya, Bu. Oh, iya. Ya. Aina talibul jadidu ahwa fil fasli. Gimana? Jamaknya aina tulabu jududu. Iya, aina tulabul ya, Pak. Gitu ya, Bu. Oh, Ya? dari tulangnya ya. Ya. Karena ya, Labul jududu ahum fil fasli. ya, ahum fil fasli. Nah, gitu. Ahum fil fasli. Jadi yang dirubahnya hanya itu saja. Walaupun paslun itu bisa juga jamak. Pusulun jamaknya itu paslun itu. Pusulun pakai waw. Jamaknya ya, kelas-kelas. Baik. Ibu Mary 5. Ustadz punten tadi fas Oh, Ibu Mary. nomor 4. Ustadz nomor 4 fil faslinya diganti nggak Ustadz?
Yang apa? Oh, enggak Yang usah. Itu saya berandai-andai. Oh, Ibu jadi Mary gimana? gimana? Ya, pil Ah, pasli tetap. ahum makanya. Ya, kalau itu diganti. Ahum fil pasli. Karena yang berkaitan dengan yang di garisnya aja. Iya. Ya, jadi itulah yang kemudian yang dirubah. Kalau al-judud dia ngikutin kan. Jadi dia juga harus. Kalau fil pasli nggak, dia sendiri ya, terpisah. Iya Ustaz. Ibu Mary, oh Ibu Mary kelempar kayaknya ya. Baik, kita lanjutkan. Coba Ibu Intan lagi. Nah, Ustadz. Hmm, Nomor 6 ya Ustadz ya. Ya. Nomor 5 Ustaz. Oh iya, nomor 5. Ahazal tolibu goniyu Goniyun. goniyun. Ahazal tolibu goniyun huwa fakirun. Lah, huwa fakir. Lah. Huwa fakirun. Gimana? Ahazal tulabu goniyun. Ini ada lahnya ya. Ya, jamaknya yang mana, Bu? La hum ukoro. Ya. Begini, Bu. Jadi ini kan yang dirubahnya ya, Bu ya. Ya. Ini jadi tulabu kan, Bu ya. Nah, Ustaz. Nah, ini hada dia ngikut sini. Ya. Hada itu ikut, Bu. Jadi kalau ini jamak, ini juga harus dirubah. Ya. Aha ula itulabu ya. Nah, Ustaz. Karena ini nyambung nih. Ini tandanya ada alif lam. Kalau ada hada ini alif lam berarti dia ikut. Gimana Ya. Ustaz? Aha. Sebentar dulu ikut nggak gini ya. Beda dengan hada tolibun. Beda ya. Ini kan ada alif lam kan? Nah, Ustaz. Nah, jadi ini menyatu. Hadat tolibu. Nah, berarti kalau ini dirubah, ini juga harus dirubah gitu. Ya. Aha ulai. Haulait tulabu, ya kan? Aha ulat tula. Aha ulait tulabu. Aha ulait tulabu. Ini goniun juga, ini keterangan, tapi juga ya, iya, Ustaz. gini, dia harus harus dirubah juga karena dia penjelasan agnia. Kemudian la hum fukoro. gitu ya. Ya. Ibu Muplihah. Nah, Ustaz. Nomor 7 Ustaz. Nomor berapa Ustaz? 6 ya? Nah. Nomor 6. Sebentar Ustaz. Dibaca dulu Ibu. Ini. Nomor 6. Man hadzal rajulu huwa doifun. Doifun. Nah, apa nih? Gimana? Man hadzal rijalu. Iya, man hadzal rijalu hum doifun tadi apa? Ya. Duyupun ya. Ini jamak. Diganti jelas. Hum duyufun gitu ya, Ustaz. Nah, yang ini haja juga harus dirubah, Bu. Tadi saya kasih tahu kalau ada alif lam ini setelah haja berarti ikut ke sini. Oh iya ya. Ya. Jadi ahaula gitu tahu. Ya. Man ahaula Ya, gitu. jangan
A-nya nggak ikut, Bu. Kalau haula. ha tuh tadi ada ini, ada A-nya. Jadi haula. Jadi Man haula irrojulu. rijalu. Ya, Oh, saya jadi bingung. Man haula irrijalu gitu ya iya, Ustaz. betul gitu. Hum Terus duyufun. hum Hum duyufun. duyufun. Ya, begitu. Ya. Baik. Ibu Yanti. Ya Oke, Ustaz. Nah, coba Bu nih. Hmm, Baca dulu, Bu. ya Ustaz. Li akhun Li, kabirun. gitu Bu bacanya. Oh, Li, ya. itu ada Li. panjang. Jadi itu bunyinya gitu. Ya Li. Ustaz. Ya. Li akhun kabirun. Mm-mm. Huwa tolibu Tolibun Bu ya, jangan tolibu. Huwa tolibun bi ya Ustaz. Apa? Iya. Bi Iya. Bil Oh. gitu Bu. Jadi karena ada alif lam ya. Jadi karena ada alif lam mesti terbaca. Ya. Bil jami'ati. Ya. Nah, sekarang coba akunnya. Li apa? Li ijwatun Mm-mm. kibarun. Betul. Terus Hum tolabun. tulabun ya Bu ya. Hum tulabun bil jami'atuna. Enggak, jangan. Kalau ini jangan, Bu. Oh ini Ini enggak usah ya keterangan. Ustaz. Ini sih universitas. Karena ada bi, dia beda lagi. Ya. Beda lagi. Ini kan, Ustaz. ini ada ba dulu. Ya. Nah, li ikhwatun kibarun. Ikhwatun kibarun. Hum tulabun. Tulabun. Ya udah, bil jami'ati. Ini nggak usah dirubah. Jami'ati. Karena ini di universitas. Ya. Jadi kalau tempatnya kan satu juga cukup karena orangnya banyak. Baik, kita lanjutkan. Oh iya. Ibu Rina. Ya Ustaz. Aina sadiquka dhahaba ilal maktabati. Ya, apa tuh? Aina asdiqauka Ya, dhahabu. Berubah ya Ustaz ya? ya, Dhahabu ilal maktabati. iya, bagus. Aina asdiko uka. Aina asdiko uka. Aina asdiko. Uka ya Ustaz? Ya, uka. Asdiko, asalnya kan sodikun. Kalau ka itu karena ini ada mudhof ilaih, ada kata ganti. Asalnya sodikun. Karena jadi ini kan di mana temanmu? Nah, kan ada teman, ada kamu. Nah, yang dijamakkan teman. Aina asdiko uka boleh. Atau kalau kaknya diganti dengan jamak jadi apa? Asdiko. Jamak. Aina asdiko ukum ya kalau dijamakkan. Aina asdiko uka dahabu ilal maktabah. Betul ini. Jamak kan? Kalau jahabah seorang. Ya. Baik. Coba Ustaz, Ibu. Afwan, kenapa jadi zahabu Ustaz? Kan jamak, ini tunggal, Bu. Oh, pakai jamak tunggal juga ya, keluar ya? Oh iya, karena kan Ibu logikanya ini kan sedang memberitahukan yang ditanya teman-temannya kan banyak kan. Kalau ini kan temannya sendirian. Nah, Ustaz. Di mana temanmu? Gitu kan nanyanya sendiri. Ya jawabnya jahaba ilal maktab. Iya
maktab. Ia pergi ke perpustakaan. Perpustakaan. Zahaba kan ditanyanya sodikun itu seorang. Kan nanyanya tadi banyak yang ditanya teman-temannya. Mana teman-temanmu? Gitu. Kalau ini mana temanmu? Gitu kan? Iya. Nah, lalu diganti. Di mana teman-temanmu? Nah, berarti kan banyak. Nah, kalau zahaba itu sendiri. Nah, Pergi untuk sendiri ya Ustadz? iya. Kan kita belajar yang pa'alu itu, Bu. Oh, Kan nah. pa'ala untuk huwa, kan? Iya, huwa. Nah, itu fungsi fi'il itu. Nanti. Jahabu ilal maktabah. Ya. Baik. Ibu Ini Mukli- jadinya zahabu ya Ustadz. Zahabu Ini jahabu, ilal ini jahabu. Jahabu ilal maktabah. Bukan ilal maktabi Ustadz? Ilal maktabati, iya. ilal maktabati karena ada ilahnya ya Maktabati. Ustadz. Iya, iya. Coba Ibu Mupliha. Ya Ustaz. Nomor 9 ya Ustaz. Ya. Silakan Bu, ini dibaca dulu. Muhammadun lahu Muhammadun lahu ibnu saghirun huwa talibun bener Fil madrasah. talibun fil madrasati. Gimana nih? Muhammadun lahu Ibnun, apa Ibnun? Jamaknya Abnaun. jamak abnaun. Mena'u. Ya, ya. abnaun sigorun. Abna'u sigharun hum tulabun Ya, fil madrasah. tulabun fil madrasah. Betul. Nah, Ibu Yanti, tadi Ibu Yanti. 10 ya Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Azamiluka mujtahidun. ya. Azamiluka mujtahidun. Azamiluka mujtahidun. Naam. Huwa mujtahidun. Ya, diganti gimana? Azamalau. Azumala, Bu. Azumalau Kaknya, Bu. Kaknya di bawah. Kalau zumalau itu jamilnya saja, lalu kaknya di bawah juga, Bu. Berarti bagaimana tuh? Ini Azu. Iya tadi. Uka. Iya, kan tadi Ibu bilang jumala kan, ya. Iya. Nah, ini ada kaknya. Kalau zumala kan untuk jamil kan ya, Bu? Iya. Iya. Nah, lalu ada kaknya kan? Nah, jadi azumala uka gitu, ya Bu? Iya, Ustaz. Terus? Azumala uka mujtahiduna. Ya, terus? Naam hum mujtahiduna. Iya, betul gitu. Ya. Jadi memang itulah perlu kejelian ya Bu ya. Iya Ustaz. Ya. Baik. Ya tolong ini coba Maaf, lempar. Ulangi nomor 10 Ustadz Punten. ya. Tadi kelempar. Jadi gini, azumala uka gitu. Azumala uka mujtahiduna. Naam mujtahiduna. Betul tadi. Ya. Nah, PR-nya yang ini Bu nih ya. Iqra'il misal sumahawil jumalah latihan misal. Baca contoh, kemudian rubahlah kalimat-kalimat sebagai berikut seperti ini. Misalnya contohnya, at-talibu zahaba ilal mat'am. Jadi at-tulabu zahabu ilal mat'am. Ini kan
Tolibnya jadi tulab, ya kan? Tolib jadi tulab. Zahabanya jadi jahabu. Ya kan? Zahaba Nah, jadi karena kan jahabu. ini tunggal. Ini tunggal. Ini Ustaz, jamak, berarti jamak. Ya, dan tadi yang nomor 10 mujtahidun yang belakang mustahid. sudah Iya, enggak. sama. Harus sama, Bu. Harus sama. Hum mustahiduna. Nggak mungkin. Humnya kan jamak, Bu. Ya. Oh iya benar. Jadi harus selalu begitu. Nggak mungkin. Baik, Iya, kalau iya. bahasa Arab begitu. Dia mesti, kalau jamak ya kamu harus jamak. Nggak seperti bahasa Indonesia, kan? Ya Ustaz. Nah, jadi itu. Ya, ini paham Bu ya PR-nya ya. Silahkan nanti dikerjakan. Ini PR-nya yang latihan 4. Nah ini. Ya, cuman 3. Mana Ustaz PR? Ya, nggak apa-apa, ada 3 aja. Ini PR-nya ini Bu, nih. 3 nih. Ya. Masih sama kayak di atas ya Ustadz, Iya, dirubah iya. ke jamak ya. Betul. Halaman berapa itu ya Ustaz? Kalau sini halamannya 72. 71 sampai 72. 72. Ya, 72. Ini aja. 71 soalnya. Kata poin 4, poin 3 mah enggak. Nggak usah lah. Gampang itu nanti di itu apa namanya, dikerjakan langsung. Ini juga yang PR Baik ini. Bu, kita cukupkan ya. Ini sudah mulai terasa kan bahasa Arabnya kan? Banget Ustadz. Sudah mulai terasa. Tapi itu nanti membawa kepada ya pemahaman insya Allah. Ya sedikit-sedikit. Yang penting istiqomah Bu ya. Insya Ya, Allah Ustadz. Ustadz. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Ya, silakan. Dan kasiran Ustaz. Ya, Jinlih Ustadz. ya silakan.